Nggak terasa ya, udah masa-masa penerimaan mahasiswa baru lagi. Gimana nih persiapannya? Sebelum itu, kalian udah tahu belum info penerimaan mahasiswa baru ITB 2021? Halo, aku Fioni, alumni ITB Angkatan 2017, Program Studi Manajemen Bisnis. Di sini aku mau sharing info terupdate mengenai penerimaan mahasiswa baru ITB 2021 yang telah aku rangkum dari sumber-sumber yang terpercaya. Tanpa berlama-lama lagi, let's get started! Di video kali ini, aku bakal bahas 5 subtopik yang terdiri dari sekolah atau fakultas apa aja yang ada di ITB. Lalu yang kedua, jalur penerimaan mahasiswa baru ITB. Yang ketiga, besaran UKT masuk ITB 2021. Lalu yang keempat, yaitu permohonan pengajuan beasiswa untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Dan yang terakhir adalah info kontak. ITB memiliki 12 fakultas atau sekolah yang terdiri dari lebih dari 50 program studi sarjana yang bisa kalian pilih. Di ITB nggak ada diploma ya, by the way. Nah, untuk daftar program studinya bisa kalian cek lebih lanjut di link ini. Terus nih, penerimaan mahasiswa baru di ITB agak unik karena kita akan diterimanya di fakultas dulu, baru tahun kedua ada penjurusan. Nah, berikut aku sebutin ke-12 fakultas atau sekolah yang ada di ITB ya. Yang pertama, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Yang kedua, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH. Yang ketiga, ada Sekolah Farmasi atau SF. Fakultas Teknologi Industri atau FTI. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTTM. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL, Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SOPPK, dan yang terakhir Sekolah Bisnis dan Manajemen atau SBM. Oh iya, buat kalian yang nanya apa sih bedanya fakultas dan sekolah di ITB? Well, mereka sama-sama memiliki beberapa program studi atau prodi. Tapi kalau di sekolah ini, prodinya itu berdekatan bidang keilmuannya. Nah, kalau secara administratif, nggak ada perbedaan yang berarti antara fakultas dan sekolah. Jadi, bedanya hanya di terminologi aja. Cuma beda term gitu istilahnya. Yang kedua, jalur penerimaan. Pada tahun 2021, ITB menerima sebanyak 4.620 mahasiswa baru dari program sarjana. Terdapat 3 jalur penerimaan mahasiswa baru ITB 2021, yaitu SNMPTN sebesar 40%, SBMPTN sebesar 30%, dan SMITB atau Seleksi Mandiri ITB sebesar 30%. Yang ketiga, besaran UKT masuk ITB 2021. Di sini aku bagi jadi 3 jalur masuk, yaitu yang pertama untuk SNMPTN dan SBMPTN. Nah, buat fakultas atau sekolah sains dan teknik, itu besarannya 12,5 juta rupiah per semester, serta iuran pengembangan institusi sukarela atau tidak wajib. Sedangkan untuk sekolah bisnis dan manajemen, itu besarnya 20 juta per semester, serta iuran pengembangan institusi tidak wajib. FYI nih, juga ada penggolongan UKT berdasarkan peraturan rektor, yang terdiri dari 5 golongan. Yang terendahnya itu 0 rupiah, dan yang tertingginya itu 46,2 juta rupiah. Lalu untuk seleksi mandiri ITB, itu besaran UKT-nya 25 juta per semester untuk semua fakultas atau sekolah. Nah, bedanya ini ada di iuran pengembangan institusinya. Untuk fakultas atau sekolah sains dan teknik, itu besarannya 25 juta, sedangkan untuk sekolah bisnis dan manajemen atau SBM, itu besarannya 40 juta. FYI lagi nih, buat kalian yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah, itu UKT-nya otomatis 0 rupiah loh. Nah, untuk informasi pendaftaran calon penerima KIP bisa kalian lihat di link ini. Yang terakhir, untuk kelas internasional, khususnya UNI, nah untuk fakultas atau sekolah, sains dan teknik, itu UKT-nya sebesar 30 juta per semester, dengan iuran pengembangan institusi minimum 60 juta. Sedangkan untuk sekolah bisnis dan manajemen atau SBM, itu UKT-nya sebesar 40 juta per semester, serta iuran pengembangan institusi minimum 80 juta.
Selanjutnya, aku bakal bahas mengenai permohonan beasiswa ITB untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Untuk pengajuan permohonan beasiswa UKT, calon mahasiswa yang memerlukan keringanan bisa mengajukan permohonan beasiswa UKT saat sudah diterima, tepatnya pada saat pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru ITB secara daring atau online di laman berikut. Dengan mengunggah dokumen-dokumen data kemampuan ekonomi sebagai bukti pengajuan permohonan beasiswa UKT. Nah, setelah itu, ITB akan menentukan besaran UKT yang harus dilunasi mahasiswa berdasarkan verifikasi terhadap dokumen-dokumen data kemampuan UKT tersebut. Selain itu, untuk tahun ajaran 2021, kalian juga bisa mengajukan permohonan untuk membayar UKT secara cicilan. Terdapat dua skema pembayaran UKT secara cicilan, yaitu periode cicilan 2 kali dalam satu semester dan periode cicilan 3 kali dalam satu semester. Info lengkapnya bisa dicek di sini ya. Nanti aku bakal taruh link-link yang berhubungan juga di description box. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai apa yang sudah aku sampaikan tadi, kalian bisa lihat di portal informasi penerimaan mahasiswa baru ITB di admission.itb.ac.id dan website resmi LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di ltmpt.ac.id. Oke semuanya, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang aku sharing bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang mau masuk ke ITB ya. Semangat dan good luck buat persiapannya. Bye-bye. Fioni, gone!